Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, berjumpa kembali melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Adapun perikop firman Tuhan yang hendak kita baca bersama-sama pada saat ini, saya telah siapkan dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Firman Tuhan berkata demikian. Perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Sedemikian jawab firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, dari kedua perikop firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, mari kita renungkan bersama-sama dalam satu tema yang berkata, kuasa Dia menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bangsa Sirofenesia adalah bangsa yang tergolong kaya dan lebih maju daripada orang-orang Yahudi. Namun, bangsa Yahudi selalu melecehkan mereka karena mereka bukan bangsa pilihan Allah. Orang-orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Allah dan bangsa lain tidak. Itulah sebabnya fokus utama kedatangan Yesus pada awalnya adalah ditujukan kepada bangsa Israel. Namun karena penolakan sebagian bangsa Israel, itu menjadikan misi ke bangsa di luar Israel menjadi bersamaan waktunya ke daerah-daerah bukan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop pembacaan kita pada saat ini,
memberitakan mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang yang sakit. Pertama, kepada seorang anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Seorang ibu dari Sirofenesia datang kepada Yesus dan meminta agar anaknya yang sedang kerasukan roh jahat dapat disembuhkan oleh dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak langsung memberi respon yang baik atas permintaan ibu tersebut. Yesus menolak dengan mengatakan bahwa ia diutus oleh Allah untuk orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-27 dari perikop pembacaan kita. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun saudara-saudara, walaupun demikian, perempuan itu tidak menyerah dan berhenti dengan adanya penolakan dari Yesus. Ia terus berjuang dan berusaha sampai Yesus bersedia untuk menyembuhkan anaknya. Itu kita bisa baca dari ayat 26 sampai ayat 30. Ia merendahkan diri dan berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anaknya." Itu dikatakan pada ayat yang ke-28. Jawaban perempuan ini menunjukkan kerendahan hati dan iman yang besar. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan tersebut. Jawaban perempuan ini menunjukkan kerendahan hati dan iman yang besar. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan roh jahat. Imannya teruji sehingga anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 29 dari perikop firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Di sana mengatakan, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah penyembuhan anak perempuan yang kerasukan roh jahat tadi, Yesus menuju Danau Galilea di tengah-tengah Dekapolis. Di daerah itu Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Telinga yang tuli disembuhkan oleh Tuhan Yesus agar selalu siap untuk mendengar firman Allah. Lidah yang gagap yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus agar manusia dengan lidah yang baik, manusia memberitakan firman yang didengarnya. Itu berarti bahwa manusia tidak boleh diam dan harus bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang disampaikan dan memberitakan dengan baik kebaikan serta karya besar Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya dalam menjalani kehidupan yang ada, jika saudara dan saya ingin mengalami kuasa yang menyembuhkan itu, maka di tengah-tengah kehidupan ini, kita harus memiliki iman yang selalu percaya akan kuasa Allah. Kita harus memiliki iman dengan sikap rendah hati, iman yang selalu merendahkan diri. Kita harus memiliki telinga yang jernih untuk selalu dan siap mendengarkan firman Allah. Dan dengan lidah dalam kesedihan hati kita
untuk memberitakan firman Allah, untuk memberitakan dan mewartakan karya dan kebaikan Tuhan yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah di dalam Yesus Kristus telah menyatakan pemulihan bagi seluruh umat manusia. Ia telah menanggung kelemahan-kelemahan kita dan dosa-dosa kita. Kebangkitannya dan jamahannya yang menghidupkan dinyatakan bagi kita. Sehingga dengan iman kita dapat merasakan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani dalam kehidupan ini. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama telah dipulihkan oleh Allah, sehingga akhirnya kita menyadari dan mengimani kuasa Allah yang luar biasa itu, yang dapat menyembuhkan kita, baik dalam kehidupan jasmani kita maupun rohani kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita jalani kehidupan ini untuk terus mengimani kuasa Allah yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita, yang menguatkan kita dari kelemahan-kelemahan yang kita alami, yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit yang kita alami, baik secara jasmani maupun rohani. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.